Insya Allah anak kita akan lebih mudah diarahkan daripada sekedar kita ngomong terus tapi tidak memberikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah, materi kesehatan yang akan menyajikan materi-materi yang bermanfaat untuk Anda, keluarga Anda dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, di saat pandemi ini kita tentu saja selalu waspada terhadap kesehatan kita, terhadap semua anggota keluarga kita khususnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kesehatan anak-anak kita, karena anak adalah generasi penerus bangsa ini, termasuk juga anak adalah investasi yang merupakan passive income, pahala yang akan mengalir terus bagi orang tuanya yang telah mendidiknya dengan baik. Ketika anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang baik, maka pahalanya akan didapatkan pula oleh orang tua. Nah, salah satu cara agar mereka tetap semangat belajar, semangat beramal, semangat beribadah, salah satunya adalah dengan cara agar anak tetap dijaga kesehatannya, lebih khusus lagi di saat pandemi ini. Nah, ada beberapa kiat yang perlu saya sampaikan agar anak kita tetap sehat, tetap kita berharap kepada Allah terjaga, apalagi dari virus yang sangat berbahaya, yaitu virus corona. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa anak itu lebih banyak meniru daripada dia memahami apa yang kita ajarkan. Oleh karena itu, keteladanan merupakan hal sangat penting yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya anak memiliki daya tahan tubuh yang masih rendah dibandingkan dengan orang-orang tua atau orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu, anak perlu kita jaga kesehatannya, perlu kita jaga agar jangan sampai anak-anak kita masuk ke daerah yang berbahaya, bergaul dengan teman-teman atau orang yang ternyata mereka adalah orang yang sudah terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19, yang barangkali mereka tidak peduli dengan COVID-19 ini. Karena kenyataan di dalam masyarakat ini banyak sekali orang-orang yang mereka itu tidak mempedulikan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kita sebagai para orang tua, kita tetap harus mewaspadai hal ini. Yang pertama, tips yang akan saya sampaikan, kita hendaknya memberikan contoh yang terbaik di dalam menjaga kesehatan diri kita, khususnya anak kita. Karena anak itu sifatnya meniru. Oleh karena itu, teladan adalah hal yang terbaik. Teladan di dalam 3M. Yang pertama yaitu teladan di dalam memakai masker ketika keluar rumah, mendisiplinkan diri untuk memakai masker dengan cara yang benar, nanti akan saya sebutkan. Kemudian teladan di dalam selalu mencuci tangan ketika sudah menyentuh dengan benda apapun, atau hendak makan, atau hendak menyentuh area tubuh tertentu bagi kita, misalnya mulut, hidung, mata, atau area-area yang lain, maka harus benar-benar tangannya dalam kondisi bersih. Kemudian teladan di dalam diri kita untuk anak kita agar tidak senang berkerumun, tidak senang kita itu berkerumun dengan orang-orang pada hal-hal yang tidak perlu. Dan ketika harus kita berkumpul, kita harus menerapkan hal-hal yang telah dijelaskan dalam protokol kesehatan, di antaranya menjaga jarak, tetap memakai masker. Nah, itulah contoh-contoh teladan yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Kalau kita disiplin menerapkan itu, di samping kita memberikan edukasi, kita memberikan arahan, insya Allah anak kita akan lebih mudah diarahkan daripada sekedar kita ngomong terus tapi tidak memberikan contoh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ajarkan, tidak hanya kita memberikan contoh sendiri, tapi kita juga ajarkan kepada mereka tentang cara cuci tangan pakai sabun, ya. CTPS, cuci tangan pakai sabun yang benar, diantaranya dengan 6 langkah cuci tangan, ya, seperti yang saya ajarkan pada channel Makes Mudah ini di video yang lain, yaitu diantaranya, ya, sebagai review, pakai sabun begini, ya, kemudian dikasih air dulu, ya, air kasih sabun, kemudian disapu gini 1, 2 gini, 3 gini, 4 kali minimal, ya, 4 kali gosok, ya, 3, 4, ya, 5, kemudian 6. Ini begini, ya. Kemudian baru dicuci sehingga benar-benar tangan kita itu bersih dengan bersih yang maksimal sebagaimana yang dicontohkan atau diformulasikan oleh WHO tentang bagaimana cara mencuci tangan yang efektif. Kemudian kita ajarkan pula cara memakai masker yang benar. Jangan sampai memakai masker hanya sekedar di mulut atau di hidung saja, salah bahkan. Atau di mulut, kebanyakan di mulut saja, hidungnya terbuka. Mesti masker paling tidak harus benar-benar diterapkan kepada anak dengan cara yang benar.
sehingga tertutup hidung dan mulutnya ya, seperti ini misalnya. Ini adalah menutup hidung juga mulutnya. Kemudian cara melepaskannya harus dari belakang ya, jangan dari depan begini. Ini sebagai contoh. Jadi dari belakang begini atau dari sini dilepas, jangan dari depan gini. Dan jangan terlalu sering menyentuh area yang terkontaminasi dengan di luar kita. Misalnya di depan ini sering disentuh-sentuh, jangan, karena ini berisiko akan menularkan virus-virus yang ada pada masker tersebut ke tangan kita. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga berusaha untuk menjauhkan anak dari kerumunan orang-orang, khususnya orang-orang yang tidak pakai masker atau pada hal-hal yang tidak perlu ya. Nah, ketika anak-anak kita terpaksa harus bermain keluar, karena mungkin sangat sumpek kalau anak tuh di rumah terus, sepertinya tidak mungkin. Maka anak tuh tetap dia akan berinteraksi dengan teman-teman, maka kita harus perhatikan teman-temannya apakah dia pakai masker apa tidak, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana keluarganya, apa dia, anak tersebut apa dalam kondisi sehat apa tidak. Kemudian yang ketiga, keluarganya kita pantau apakah ada keluarganya yang sedang sakit. Jangan-jangan ada anggota keluarganya yang sudah sakit, bahkan terkonfirmasi COVID-19 yang sedang isoman, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau ada, maka anak kita tidak boleh lepas, tidak boleh kita biarkan bergaul dengan anak-anak tersebut dengan anak yang anggota keluarganya ada yang terkonfirmasi, karena akan sangat berisiko ya. Jadi itu hal-hal yang diperhatikan ketika anak harus bergaul dengan anak. Kemudian tetap jaga jarak ya, ketika bermain pun kita usahakan anak untuk diarahkan bermain dengan permainan yang tidak saling kontak, seperti bermain sepeda, bermain mungkin senam, atau kalau olahraga senam, atau mungkin bermain bulu tangkis, kan tidak kontak. Nah, dan tetap jaga jarak. Tapi kalau bisa tetap pakai masker ya, tentu saja. Ini adalah permainan-permainan yang meminimalkan agar tidak terlalu dekat dengan teman-teman yang lain. Kemudian teman-teman sekalian, di samping itu perlu saya sampaikan bahwasannya ketika anak di rumah mungkin dia bosan, kepengen keluar, padahal sudah keluar kemarin ya, mungkin seminggu sekali atau 2 kali atau maksimal 3 kali. Nah, ketika dia kepengen tetap keluar, maka kita arahkan untuk ketika ingin bermain, bermainlah dengan permainan yang edukatif di rumah, tetapi juga memberikan gerak fisik ya. Jadi tidak hanya kebanyakan kan main gadget terus sehingga orang tua juga sumpek, kita juga sumpek, semuanya mainnya game terus. Nah, ini tidak baik bagi dia, matanya juga kurang sehat. Tapi kita arahkan dengan permainan misalnya dengan diajarkan senam, diajarkan mungkin mainan-mainan yang lain dengan tebak-tebakan dan bercerita dan sebagainya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya anak juga harus dijaga imunitasnya agar tetap bagus. Artinya suplai nutrisi anak harus tetap terpenuhi, minumnya tidak boleh kurang ya, harus cukup. Kemudian kalau bisa sayurnya juga tetap diberikan asupan sayur, buah-buahan kalau ada seadanya, artinya tidak harus buah-buahnya mahal, pisang tidak masalah, kemudian pepaya tidak masalah, nanas tidak masalah, tomat juga itu bagian dari buah yang banyak mengandung manfaatnya ya. Itu kita berikan kepada anak agar anak itu mau, dan hindari makan makanan yang terlalu banyak gula, karena apa? Membuat anak itu tidak doyan makan, atau makan makanan yang terlalu banyak mengandung pengawet ataupun penyedap rasa, sehingga ketika makan makanan yang di rumah dia sudah tidak enak lagi, sehingga sulit untuk makan makanan tersebut, sehingga lebih banyak dia malah makan jajan terus. Ini kurang bagus bagi kesehatan dia. Di samping itu nanti makanan yang kita mau berikan yang justru mengandung gizi yang bagus, misalnya telur ataupun tempe ataupun yang lain ya yang bergizi, justru dia tidak makan, tapi malah sudah jelek ketika sudah terlalu banyak jajanan yang dimakan. Kemudian kalau perlu juga bisa diberikan nutrisi tambahan berupa minuman, misalnya minuman yang mengandung misalnya Yakult atau merek-merek yang lain lah, minuman semacam itu yang di situ ada istilahnya minuman probiotik yang mengandung bakteri-bakteri yang positif yang bermanfaat bagi tubuh dia. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana cara agar mengantisipasi diri kita untuk anak-anak kita khususnya agar terhindar dari penyakit COVID-19, juga penyakit-penyakit yang lain termasuk flu, termasuk batuk yang itu bisa ditularkan melalui droplet atau percikan ludah seseorang, ataupun bahkan melalui airborne atau melalui udara. Itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.
cendrawasih burung irian. Terima kasih cukup sekian. Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan saya sekarang berada di Temanggung. Ini adalah di bendungan yang merupakan bagian dari bendungan Kali Galeh Warakan. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.